Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Translate Video dibuat oleh Feni Anggraini 1914080033 dengan materi biomaterial dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Selamat menyaksikan. Bayangkan saja robot nano kecil berdengung melalui arteri Anda dan beroperasi secara independen tanpa energi yang masuk dari luar atau atap terbuka saat hujan mulai turun atau kebutan saat matahari terlalu panas. Sumber energi mereka terletak di lingkungan saja, dan gerakan mereka diprogram ke dalam tubuh. Bahan desain mereka tidak mungkin akan menjadi mesin independen yang dimodelkan pada sistem pergerakan tumbuhan. Fisikawan membayar tikus semua dari Institut Koloid dan Antarmuka Max Planck di Potsdam Bonn sedang mencari bahan cerdas dari alam, seperti departemennya meneliti struktur yang tepat dari biomaterial yang berbeda, karena selama evolusi alam telah menyesuaikan materialnya dengan sempurna untuk tugas-tugas yang ada. Struktur yang dioptimalkan inilah yang mengarahkan pada karakteristik material yang menakjubkan, seperti tulang kayu atau spons kaca yang eksotis. Mengelola dengan cukup sederhana dan komponen asik yang sebenarnya cukup rendah dalam hal kualitasnya, tetapi menyatukannya dengan sangat terampil sehingga bahan berkualitas tinggi dihasilkan dari awal, sehingga di atas semua desain membuat bahan cerdas dari bahan dasar sederhana juga merupakan pendekatan terhadap penghematan penggunaan sumber daya langit-langit kosong. Tujuan pekerja kami di sini di Max Planck Institute adalah untuk mengembangkan bahan baru, dan kami ingin merancang bahan-bahan ini serta alam itu sendiri tidak menghilangkan minat khusus Profesor Pralex adalah pergerakan tanaman biji pinus, misalnya terdiri dari bahan mati, namun mereka membuka dan menutup hanyalah melalui perubahan kelembaban dan tanaman es atau delos bunga tengah hari. Memungkinkannya terjadi juga menggunakan pengaruh ini tumbuh di daerah gurun kering di mana tidak ada hujan turun selama berbulan-bulan. Saat kering ia menyimpan biji matangnya dalam kapsul khusus, tetapi setelah hujan kapsul yang tidak bernyawa ini terbuka dan bijinya mulai tumbuh dan rontok karena bijinya hanya bisa berkecambah saat tanam lembab, dan mekanismenya malah bisa dibalik. Jika sudah kering, kembali kapsul akan menutup kembali hanya karena air menguap. Hal yang menarik adalah kapsul benih bunga tengah hari ada sepenuhnya tanpa metabolisme. Sama seperti robot harus mengelola tanpa metabolisme, yang berarti di sini kita benar-benar memiliki prinsip yang dapat diterjemahkan dalam daftar robotika Vater Pralex dan timnya. Ingin mengetahui trik kapsul benih yang ingin mereka kerjakan bagian mana dari kapsul benih? Gerakan sebenarnya batang mereka beruntun di bagian dalam. Tutupnya mereka menemukan lapisan sel khusus itu adalah bagian dari apa yang dikenal sebagai lunas-lunas, bahkan terbuka ketika dilepaskan dari kapsul. Inilah yang bertanggung jawab atas gerakan bibir. Tetapi bagaimana cara menggapainya? Para ilmuwan menemukan bahwa sel-sel khusus di lunas adalah para yang membuat gerakan itu. Mungkin mereka dapat ditemukan terutama di bagian bawah lunas, dan ketika kelembaban tersedia, mereka menyerap air sel mengandung 90% selulosa, zat yang mudah membengkak seperti popok bayi. Bahan membengkak ketika lembab karena bahan penyerapan mengembang. Sama halnya yang terjadi dengan sel-sel di lunas, ketika menyerap air mereka membengkak dan membuat lunas terbuka. Jadi sekarang kita tahu dorongan berasal dari struktur yang membengkak atau meningkatnya volumenya dengan menyerap air, tetapi
itu tidak cukup karena pembengkakan terjadi sama di ketiga arah. Jadi sekarang perlu melihat lebih hati-hati pada struktur untuk mengetahui bagaimana upaya dialihkannya. Kapsul benih harus memiliki sesuatu untuk lakukan dengan struktur dan desain sel di dalam struktur. Sehingga para ilmuwan ingin tahu apa bentuk sel dan apakah materi lainnya yang selain selukosa yang terlibat di sini. Sehingga mereka mewarnai sel dengan larutan khusus. Lapisan selukosa bagian dalam berubah menjadi biru sedangkan dinding sel menjadi merah. Terutama terdiri dari lignin, zat yang tidak menyerap air ketika sel-sel bersentuhan dengan air. Selulosa mengembang, tetapi lignin dinding sel tidak yang sama. Pentingnya dengan bahan yang berbeda adalah bentuk sel mereka dapat berkembang hanya dalam satu arah. Berarti bahwa struktur seluruhnya seperti sarang lebah juga hanya mengembang dalam satu arah. Hasilnya adalah itu lunas mendorong dirinya sendiri, terpisah dan membuka sehingga tutup kapsul benih terbuka karena berbagai komponen, sehingga hati-hati disesuaikan untuk berinteraksi satu sama lain. Hal ini terjadi karena pada beberapa tingkatan berbicara tentang struktur hierarkis dan di Institut Max Planck yang juga mereka uji. Aplikasi pertama yang mungkin diprinsipkan prototip atap ini terbuka sendiri saat mulai hujan dan kita butuh dua bahan yang sangat berbeda, satu yang bisa membengkak dan yang tidak bisa membengkak, dan itulah yang menghasilkan deformasi. Dan di sisi lain kita membutuhkan keselarasan yang benar dalam ruang sehingga gerakan ini benar-benar dapat diimplementasikan. Adalah uncon yang terdiri dari prototipe dan dua film, satu terbuat dari kayu dan lainnya dari kertas. Ketika ada kelembapan, kertas membengkak, tetapi kayu tidak. Pemuaian yang berbeda membuat sel Gesper. Jika sel-sel individu diatur dalam struktur sarang lebah di seluruh konstruksi akan terbuka jika kelembaban hadir adalah mekanisme yang sama yang juga membuka kapsul benih bunga tengah hari seperti pada bunga gerakan diprogram ke dalam konsentrasi dan dapat terjadi tanpa energi eksternal, sehingga kita dapat membayangkan segala macam kegunaan di masa depan di bawah rona tertentu. Masih hanya mimpi yang bisa kita bayangkan. Elemen faset atau penutup hujan yang terbuka saat hujan dan kemudian menutup kembali saat matahari bersinar. Keuntungannya besar adalah bahwa tidak ada motor yang diperlukan. Kota akan didorong langsung oleh air erectus fasa. Jadi sekali lagi bunga tengah hari mungkin menjadi titik awal untuk aplikasi teknis yang sama sekali baru, dan ini mungkin salah satu contohnya adalah karena di alam ada banyak bahan menarik yang dapat dipelajari oleh para ilmuwan dan insinyur. Hakikat ilmiah ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia yang menurunkan air untukmu dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Yang dimaksud dengan menurunkan air untukmu dari langit adalah turunnya hujan dari awan ke permukaan bumi untuk menghidupkan bumi sehingga ia dapat mengeluarkan berbagai tumbuhan dengan buah-buahan yang beraneka ragam jenis dan warnanya. Sekian video translate dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.